Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Imanullah. Saya dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 22 dengan NPM 2022-02-01-001-03. Di mana saya di sini satu kelompok dengan Hakam Al-Fikri dan juga Muhammad Huki Maulana. Di video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy beserta contoh soal dan penyelesaiannya. Apa itu algoritma greedy? Algoritma greedy yaitu jenis algoritma yang menggunakan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum pada setiap langkahnya. Jadi algoritma greedy itu jenis algoritma di mana penyelesaian masalahnya menggunakan cara mencari nilai maksimum di setiap langkahnya. Dan nilai maksimum ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal 1. Di sini kita mempunyai 5 koin. Koin 9, koin 8, koin 5, koin 3 dan koin 1. Uang yang ditukar ini tidak boleh melebihi dari 15. Gimana solusi optimal minimumnya? Seperti di penjelasan di awal tadi, algoritma di sini yaitu mencari nilai maksimum pada setiap langkahnya. Ini solusinya optimal minimum, jadi diambil dari angka yang paling kecil, koin yang paling kecil, 5 dan 3. Apakah bisa? Bisa, karena koin ini jika ditambahkan koin 5 dan koin 3 menjadi 8, sedangkan uang yang ditukar ini 15, jadi tidak melebihi uang maksimum yang ditukar ini. Contoh solusi jawaban yang minimum kedua yaitu 3, 1, 1. Di sini memakai 2 koin dan di sini memakai 3 koin. Algoritma greedy di sini mencari nilai maksimum pada setiap langkahnya. Jadi nilai maksimum di sini yaitu 9, koin 9 dan koin 8. Apakah bisa? Tidak bisa, karena koin 9 dan 8 ini jika dijumlahkan menjadi 17 dan melebihi batas uang yang ditukar. Jadi kita ambil koin 9, koin 5 dan koin 1. Kenapa kita mengambil 3 angka ini? Yang pertama, solusi yang greedy ini mengambil nilai yang maksimum. Di maksimum ini di sini apa? 9. Kenapa tidak mengambil 8? Seperti yang saya bilang tadi, kalau diambil 8 ini dijumlahkan jadi 17. Dan 17 ini melebihi batas uang yang ditukar yaitu 15. Jadi kita ambil 5 dan ambil 1. 9 ditambah 5 tambah 1 menjadi 15. Apakah dari penyelesaian ini solusi ini optimal? Tidak. Jadi dari contoh soal di sini, algoritma greedy tidak selalu penyelesaiannya optimal. Artinya di solusi minimum ini terdapat 3 koin, sedangkan di greedy juga terdapat 3 koin. Jadi algoritma greedy di sini tidak selalu optimal dalam penyelesaiannya. Kita lanjut ke example. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 2, di mana saya memberi contoh soal dengan tabel ini. Ini untuk kegiatan, ini jam dimana dimulai, startnya, dan ini finish jam kegiatan.
Ini saya salah ngasih tulisan, harusnya F ini. Jadi kita start dari nomor 1 dulu, dimana nomor 1 ini jamnya dimulai dari jam 1 ya. Finish jamnya FJ yaitu jam 2. Setelah itu kita mengambil kegiatan berapa lagi? Ini kan finishnya jam 2. Kita ambil kegiatan 2. Apakah bisa? Bisa. Karena di kegiatan 1 kita selesainya finishnya jam 2. Sedangkan di kegiatan 2 jam 3 itu menjadi startnya. Jadi jam 1 kegiatan selesai, kegiatan lanjut kegiatan 2 di jam ketiga. Tambah sini. Finish jamnya ini 5 ya. 5 ini ya kegiatan 2. Setelah kegiatan 2, ini kan kegiatan 2 finishnya jam 5. Kita ambil kegiatan 3. Apakah bisa? Tidak bisa, karena ini di kegiatan 2 atau kegiatan sebelumnya finishnya jam 5. Jadi kita tidak bisa mengundur dan mengambil jam sebelumnya itu jam 4. Kalau kita ambil jam kegiatan keempat bisa, karena di kegiatan 4 ini kita startnya jam 5. Sedangkan yang kegiatan 2 di sini finishnya jam 5. Jadi kita ambil jam kegiatan 4 di mana finishnya di sini jam 7. Selanjutnya kita ambil kegiatan berapa lagi? Ambil kegiatan 5 tidak bisa karena startnya jam 3, sedangkan di jam kegiatan sebelumnya finishnya jam 7. Jadi kita lanjut ke kegiatan 6. Kenapa? Karena di sini startnya jam 7, sedangkan kegiatan sebelumnya selesainya jam 7. Kegiatan 7 finish jam FJ jam 9. Setelah kegiatan 7 kita ambil kegiatan yang saya salah ngasih kegiatan, ini kegiatan 6 ya. Setelah kegiatan 6 kita ambil kegiatan 7. Dimana finishnya di sini jam 11. Sedangkan kegiatan sebelumnya di kegiatan 6 di sini finishnya jam 9. Kita lanjut. Setelah kegiatan 7 kita ambil kegiatan 13. Kenapa 8, 9 dan 10 tidak diambil? Karena di sini di jam kegiatan 7 finishnya jam 11. Tidak mungkin kita mengambil jam yang sudah dilalui, yaitu jam 8 dan apalagi jam 2. Kita ambil jam kegiatan 11, yaitu aktivitas ke 11. Finish jam 15. Jadi ini penyelesaian untuk contoh soal yang kedua.
dan mencari solusinya. Baik, kita lanjut ke example 3 atau contoh soal yang ketiga ya. Di sini kita menggunakan tabel juga untuk soal penyelesaiannya. Diberikan 4 sebuah objek W1 P1, yaitu W-nya 10 dan P1 nya 14. Maaf, ya Allah, salah ujian. Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu tabel ini, yaitu contoh soal yang ketiga, di mana diberikan 4 sebuah objek. Objek yang pertama yaitu W1 P1 dengan bobot 10 dan 14. Yang kedua bobot 3 dan 13. Yang ketiga objek yang ketiga yaitu bobotnya 8, 60. Sedangkan objek yang keempat 3 dan 10. Baik, kita lakukan penyelesaian di profitnya dulu. Profit di sini kita ambil objek di mana yang mempunyai profit yang besar. Di sini kita ada profit yang besar di objek nomor 3 yaitu 60 serta 14 di objek pertama. Jadi kita ambil objek ketiga dengan objek 1. Apakah bisa? Bisa, karena di sini beratnya 10 dan 8. Jika dijumlahkan menjadi 18. Sedangkan di ransel kapasitasnya itu maksimalnya 18. Jadi ini bisa. Jadi profit di sini yaitu 18, ngambil objek 1 dan objek 3 lalu dijumlahkan. Kita lanjut untuk pencarian total bobot di weight-nya. Di weight di sini kita harus mencari bobot atau berat yang paling ringan. Dan di sini paling ringan yaitu 3. Dan 3 ini adalah nilai minimum sementara atau locum minimum. Jadi kita ambil di objek kedua 4 dan 4. Serta kita ambil juga objek yang ketiga. Karena dengan 3 bobot ini kita jumlahkan, jadi jumlahnya itu 14. Dan 14 di sini tidak melebihi kapasitas ransel, di mana kapasitas ranselnya di sini yaitu 18. Jadi objek 2 sampai 4 ini kita ambil di weight-nya menjadi 14 total bobot di weight-nya. Selanjutnya kita cari yang bagian density-nya. Di mana density-nya ini kita mencari profit yang paling besar. Di mana di sini yang paling besar itu yaitu 5. Setelah 5 ada juga di objek 1 yaitu 4. Nah, jadi di bagian density ini kita ambil di objek 1 dan objek 3. Dimana nilai maksimumnya yang dicari yaitu 5 dan 4. Di bagian bobotnya di sini di objek 1 sama 3 yaitu 10 sama 8. Apakah bisa? Bisa, karena 10 jika dijumlahkan dengan 8 yaitu 18. Dan 18 ini tidak melebihi kapasitas ransel, di mana kapasitas ranselnya di sini 18. Jadi density-nya di sini di total bobotnya yaitu 18. Jadi di total keuntungan profitnya di sini ada di objek nomor 1 dan objek nomor 3. Di mana profitnya di sini kalau kita lihat 14 di objek 1 dan di objek 3 profitnya yaitu 60. Jadi 60 ditambah 14 jumlahnya 74. Jadi total keuntungan bagian profit ini 74.
Sedangkan di bagian wake-nya di sini terdapat 3 objek di objek kedua sampai objek keempat. Di mana objek 2 sampai objek keempat di sini di bagian profit nilainya 13, 60 dan 10. Jadi jika kita jumlahkan ketiga ini, 60 ditambah 10 ditambah 13 jadinya 83. Sedangkan di bagian density ini terdapat di objek 1 sama objek 3. Di mana objek 1 dan objek 3 di sini profitnya 14 sama 60. Jadi jika dijumlahkan 60 ditambah 14 jadinya 74. Dengan ini kesimpulannya solusi optimalnya itu terdapat pada objek nomor 1 dan objek nomor 3 di bagian profit dan bagian density. Jadi dengan ini bisa kita simpulkan solusi optimalnya sama dengan satu koma nol koma satu koma nol. Dan grid by density memberikan solusi optimal. Jadi di kesimpulannya di sini algoritma greedy memberikan solusi optimal di mana profit dan density-nya ini sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.